Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasulah ba'da, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmatnya sehingga kita masih dapat terbangun dari tempat tidur kita, bisa menggerakkan tubuh kita, melakukan aktivitas sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa kita berikan sanjung sajikan kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang mati-matian melawan orang kafir, menumpahkan darahnya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, keluarganya demi membawa kita dari alamnya jahiliyah ke alamnya Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sadari kita ini sungguh berada dalam kehidupan yang sangat beruntung. Jika kita lihat, jika kita bandingkan dengan lingkungan orang-orang di luar sana, itu sangatlah jauh berbeda. Kita juga dapat mengetahui kehidupan orang yang di luar sana. Makan mereka tidak teratur, tidur mereka tidak teratur, hidup mereka tidak teratur, dan masih banyak kerugian-kerugian yang mereka lakukan di luar sana. Sementara kehidupan kita yang ada di sini sungguh sangatlah beruntung. Makan kita terjaga, tidur kita terjaga, kehidupan kita terjaga, dan yang paling penting kita dapat mengorek ilmu yang ada di dalam lingkungan pesantren ini. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di posisi yang sangat baik ini. Di dalam firman-Nya juga mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakannya dengan syukur. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa masih ada orang yang di antara kita ketika Allah menurunkan cobaan, kenikmatan yang bahagia, ia malah tidak mensyukurinya. Ia merasa seakan itu belum cukup. Yang padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikannya sepasang mata, lidah, dan sepasang bibir? Jika kita mengoreksi ayat tersebut, jika kita tidak punya mata, maka bagaimana kita bisa melihat? Jika kita tidak punya bibir dan lisan, bagaimana kita bisa berbicara dan lain sebagainya? Maka dari itu, betapa besarnya apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi kita malah tidak mensyukurinya. Bahkan ada orang yang di antara kita
mengolok-ngolok nikmat tersebut, membawa nikmat tersebut ke dalam keburukan, ke dalam kemaksiatan, yang padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum wala la in syakartum wala la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, kata Allah, maka aku akan menambahkannya kepadamu. Dan apabila engkau kufur terhadap nikmatku, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita masih belum mensyukuri nikmat tersebut, yang padahal begitu besarnya apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan bahkan wahai hadirin, ada di antara kita ketika Allah mengujinya dalam kenikmatan kebahagiaan, dia malah menjombongkan kebahagiaan itu. Ia bangga, ia sombong, ia bangga atas hartanya, kekayaannya, kekuatannya, yang padahal itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa semua itu ia dapatkan sendiri, padahal itu hanya titipannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kenapa kita bisa bangga kepada diri kita sendiri? Apakah kita mengharapkan pujian dari orang lain? Yang padahal Allah Subhanahu wa taala memberinya petunjuk Al-Qur'an, memperingatkan kepadanya bahwa segala sesuatu yang di dunia ini adalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhilah sifat-sifat tersebut, karena kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah akan hakikat kita di dunia ini. Berdoalah kepada Allah supaya kita dijauhi dari kemaksiatan dan keburukan. Terima saja apa yang terjadi di dunia ini, syukurilah apa yang ada, karena Allah telah menetapkan perkara-perkara, baik itu keburukan maupun kebaikan. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon diperbanyak maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.